Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos, jumpa kembali dengan channel saya CKA Smart Farm bos. Gini bos, banyak orang yang pengen beternak entok, tapi terkadang ada beberapa pilihan terkait untuk masalah space bos. Jadi space, tempat, area itu banyak peternak pemula terutama mengeluh, Pak, lahan saya kok sempit, apakah bisa beternak entok? Nah ini ada beberapa pilihan bos terkait dengan konsep cara beternak entok. Kalau punya lahan yang besar, silahkan untuk bermain entok populasi. Ada beberapa konsep beternak entok terkait dengan kandang. Kandang entok itu bagusnya mana ya Pak ya? Terkait untuk ada beberapa sekarang lagi tren, lagi viral kandang minimalis atau dinamakan konsep intensif, ataukah beternak dengan cara konvensional, tradisional, teknik umbaran. Itu lebih baik mana Pak? Kalau saya, ini tergantung space tempatnya Mas. Terkait untuk masalah yang baik yang mana, itu ada plus minusnya. Baik itu untuk konsep dari intensif maupun minimalis, atau yang disebut beternak dengan di lahan sempit. Intensif itu hampir sama, cuman beda penyebutannya. Sebenarnya sama, intensif, minimalis itu sama. Nah untuk masalah umbaran, itu kesannya kan masih tradisional, masih konsep yang dulu, main populasi yang banyak. Sekarang kita membahas untuk satu topik saja, kelebihan dan kekurangan untuk kandang intensif, kandang minimalis dengan teknik intensif. Nah ini secara teknik saja ya bos ya. Untuk kelebihannya itu ada beberapa memang kelebihannya. Yang pertama itu lebih terkontrol dalam perawatan. Maksudnya gini, kalau terkontrol itu kita bisa mengecek area yang luasnya nggak seberapa. Jadi dari pekarangannya kita cek, dari hasil produksinya itu bisa kita kontrol sampai benar-benar apa yang sesuai dengan standarnya, sesuai dengan targetnya. Jadi kalau produksi telurnya itu turun, ya harus kita antisipasi, dievaluasi apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, untuk selalu kalau yang di intensif itu selalu terjaga kesehatannya. Karena untuk kandang yang intensif itu dituntut untuk selalu bersih bos. Kalau sedikit becek itu akan bermasalah. Terus untuk tempatnya itu tidak terlalu luas, itu yang menjadi poin tersendiri untuk para peternak yang main sekat maupun main intensif di kandang yang minimalis. Terus kelebihan yang berikutnya adalah penanganan bila terjadi masalah itu lebih cepat untuk ditangani. Contoh untuk kayak ada entok yang agak bermasalah, karena kita selalu ngontrol tiap hari, kita akan tahu entok ini sakit atau enggak, entok ini bermasalah atau enggak. Itu bisa kita ketahui dan kita bisa melakukan antisipasi. Sedangkan untuk kekurangannya itu memang untuk perawatannya ekstra waktu maupun tenaga. Jadi perawatannya memang benar-benar intensif,
seperti halnya kita merawat ayam yang di kandang postal. Terus untuk kos biaya itu juga lumayan. Kosnya apa kira-kira ya? Nah, kosnya ya untuk pembuatan kandangnya ini, untuk infrastruktur sarana prasarananya, terkait untuk ada beberapa memang sedikit pembelian yang di luar kita dugaan. Terus untuk pembuatan kandangnya juga itu memerlukan biaya juga, bos. Terus untuk yang kekurangan yang berikutnya adalah tenaga dan waktu, itu sangat capek. Itu juga kekurangan tersendiri dari untuk intensif. Kalau intensifnya cuma 4-5 ekor nggak ada masalah, tapi intensifnya itu beberapa sekat lah, itu juga penanganan juga lebih, bos. Berikutnya untuk kekurangan dari sistem kandang intensif, itu kita tidak bisa menampung entok dengan jumlah yang banyak. Kalau kita main populasi, kita bisa memainkan untuk indukan itu sampai di atas 100, itu lebih enak kalau kandangnya populasi dengan luas yang tanah kandang yang besar. Tapi kalau untuk yang sekatan itu kan satu sekat cuma diisi 4-7 indukan untuk yang betinanya, dari jandanya 1. Itu juga kekurangan juga. Terus untuk lebih menyita waktu ya, tadi harus kita kontrol setiap hari itu ya minimal 2-3 kali. Kita nggak bisa buat sampingan waktu kerja, itu nggak bisa. Kadang kita cek semuanya. Kalau populasinya cuma beberapa sekat, masihlah bisa kita tinggal untuk buat sampingan bisa. Tapi kalau benar-benar itu semua sekatannya udah banyak, itu kayak kita kerja di rumah itu aja. Nah, terus kalau kita membandingkan dengan sistem umbaran, sebenarnya sih hampir sama. Tapi kalau yang di kandang saya menerapkan 2 sistem, semi umbaran dan intensif, karena memang keterbatasan tempat juga. Untuk produksi, karena kita main intensif, hasil dari produksinya itu nggak kalah dengan umbaran dengan populasi yang sedikit, karena kita kontrol lebih kuat. Kita cek setiap hari, kita kontrol pakannya, kita kontrol cek kesehatannya. Makanya untuk intensif itu walaupun populasi sedikit, tapi hasil bisa maksimal. Mungkin kurang lebih seperti itu gambarannya, bos. Untuk pilihan mana yang lebih baik itu tergantung dari diri masing-masing dan tempat yang ada di kita, apa yang bisa kita manfaatkan, apa yang kita bisa maksimalkan. Monggo silahkan, bila bermanfaat like and subscribe. See you.